Bismillah, mari kita lanjutkan ngaji kita. Malam ini tokoh kita Syariati juga mengidolakan Iqbal dan juga Rumi. Selain nanti dia belajar dari para filosof barat, khususnya dalam genre sosiologi. Jadi rausan fikir itu ar-rasikhuna fil ilm. Di definisi letterleknya, pemikir yang tercerahkan, enlightened thinkers. Tidak sekedar pemikir, dia juga tercerahkan. Pemikir yang punya visi, punya ideologi. Dan ini ilmuwan yang plus. Kalau ilmuwan itu hanya menemukan kenyataan, menjelaskan kenyataannya memang seperti ini. Tapi kayak rausan fikir, dia menemukan kebenaran. Yang dicari yang benar, yang ideal. Kalau ilmuwan menjelaskan apa adanya. Tapi kalau rausan fikir ya tidak cuma menjelaskan. Terus mau ngapain kalau hidup ini plural? Apa yang harus kita lakukan kalau masyarakat ini berubah? Itu rausan fikir. Tidak berhenti di teori. Kalau cuma berhenti di teori, di konsep, itu ilmuwan. 4:11 itu kalau dirangkai kayak bunyi Allah. Wah, kan gitu terusan. Lah ya, terus ngapain? Lah ya kan? Loh, rausan fikir kelanjutannya ke situ. Lah terus ngopo kalau bunyinya Allah? Kan kita banyak pikiran kita, gagasan kita, ide kita yang sia-sia. Karena kamu nggak tanya selanjutnya bagaimana. Nah, itu namanya rausan fikir. Tidak berhenti di fakta, tidak berhenti di kenyataan, tidak berhenti di apa adanya begitu. Kita butuh rausan fikir. Rausan fikir itu cirinya 3. Sadar akan kondisi masyarakatnya, human conditionnya, sadar akan setting historis kehidupan. Setting historis itu masyarakat dipahami secara global. Kemudian masyarakatnya sendiri seperti apa. Dan terus dia ikut merasa bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan. Itu rausan fikir. Caranya melakukan perbaikan gimana? Tidak dengan diprovokasi, tapi diberdayakan, dipinterkan, dibangunkan masyarakat itu. Kalau hanya digiring sebelum mereka bangun, pada saatnya mereka akan meninggalkan kita. Seandainya ada yang giring yang lain yang menurut mereka lebih qualified. Kalau kita giring mereka sebelum mereka bangun, misalnya dengan bayaran 50.000, nanti kalau ada yang bayari 200.000, mereka akan meninggalkan kita. Maka menggerakkan masyarakat itu satu-satunya jalan adalah biarkan mereka sendiri yang sadar dan milih untuk bergerak. Itu strateginya rausan fikir. Ideologisasi namanya. Bangunlah ideologi untuk masyarakat. Biarkan mereka bangun dan sadar bahwa mereka harus merubah nasib. Jangan dimobilisasi tiba-tiba. Jadi rausan fikir ini memiliki tanggung jawab sosial dan strateginya bukan mobilisasi massa, tapi membangun kesadaran diri masyarakat. Maka meskipun Ali Syariati tidak ada, sudah meninggal, tapi karena dia berhasil membangunkan masyarakat Iran, ya berlanjut perjuangannya. Tidak mandek dengan mandeknya tokohnya. Ini yang dilakukan oleh seorang rausan fikir. Yang pertama, menentukan sebab-sebab keterbelakangan masyarakat dan sebab kemandekan dan kebobrokan rakyat. Jadi rausan fikir itu dia bisa membaca fenomena, menganalisis ini masyarakatku ini akar permasalahannya di mana. Kalau sudah jelas penyakitnya, kan nyari obatnya tepat. Kalau masyarakatnya sakit telinga, ya cari obat telinga. Kalau masyarakatnya sakit mata, cari obat mata. Biar tidak keliru. Hari ini banyak orang yang ngasih obat sakar PDW.
Masyarakatnya sakit telinga, dikasih obat mata. Mata tidak kena apa-apa, diucek-ucek pakai obat tetes mata. Akhirnya telinganya nggak sembuh, matanya ikut sakit. Kan itu yang terjadi hari ini. Tidak ada angin, tidak ada hujan, sekarang nambah penyakit. Kenapa? Obat yang dikasih salah. Karena apa? Karena ilmuwannya, ulamanya, itu kan, tidak transformatif. Mereka tidak mikir perubahan masyarakat. Yang dipikir kepentingannya sendiri. Dia tidak mikir transformasi. Gimana sih umat Islam ini kok mundur, kuncinya di mana? Penyakitnya apa? Sakitnya di bagian mana tubuhnya? Perlu ada amputasi apa enggak? Kan itu. Tidak ujuk-ujuk amputasi. Nanti sakit pilek dibawain gergaji ini, diamputasi kakinya ini. Ya kacau. Dan Rausan Fikir bisa membaca. Masyarakatku ini problem utamanya kemiskinannya, ataukah keimanannya yang tidak terlalu kuat. Ini Rausan Fikir bisa membaca. Kalau sudah jelas penyakitnya, baru ngasih resep. Kemampuan kedua seorang Rausan Fikir adalah dia bisa membangunkan masyarakat yang tertidur. Jadi dia bisa mendidik masyarakat. Bukan manas-manasi, bukan memprovokasi. Tidak membiarkan masyarakat dalam logika kerumunan yang salah kaprah. Tapi dididik, biarkan mereka mikir sendiri sampai sadar sendiri. Kalau kesadaran masing-masing orang ini lebih, perjuangannya lebih total. Bukan karena ikut-ikutan. Yang ketiga, bisa mengasih resep dari penyakit itu. Tadi penyakitnya apa? Dia bisa. Terus yang keempat, dia bisa mendiagnosis dengan tepat sama penderitaannya apa. Selain penyakitnya yang dirasakan apa oleh masyarakat, kemudian bisa menemukan relasi-relasi antara dunia sosial, dunia budaya, dunia politik dengan penyakit tadi. Dan yang terakhir, bisa melakukan transformasi. Masyarakat disadarkan, terus menginisiasi gerakan bersama untuk terjadinya transformasi, perubahan sosial bareng-bareng. Itu Rausan Fikr. Biasanya, katanya Syariati, seorang Rausan Fikr akan lahir kalau ada kondisi semacam ini. Yang pertama apa? Ada gap antara kaum terpelajar dan rakyat jelata. Ketika yang elit semakin elit, jauh sekali sama rakyatnya, itu biasanya nanti akan muncul seorang ilmuwan yang memang tercerahkan. Hari ini kan kita lihat banyak fenomena orang pinter yang justru menyusahkan rakyat dengan kepinterannya. Kalau sudah begitu, semakin akut, pada saatnya akan lahir seorang Rausan Fikr. Kemudian clash antara kelompok intelektual dengan ulama. Kiai sama ilmuwan gegeran. Semakin sengit dengan kepentingannya sendiri-sendiri. Kebingungan semakin banyak muncul. Lebih tinggi ini daripada yang tadi kaum terpelajar sama rakyat. Karena rakyat ini biasanya merasa aku ndak pinter, ya wis mereka sing pinter. Tapi begitu ulama sama intelek ini clash, biasanya pembingungannya semakin dahsyat. Terus ada gap lagi antara teori dengan praktek. Idealnya seperti apa, tapi kenyataannya kok jauh. Dan yang terakhir, ada gap antara rakyat dengan budayanya sendiri. Ketika budaya asli mulai tergusur sedikit-sedikit karena hegemoni dari luar, apakah luar itu barat atau timur yang agak tengah, pasti akan muncul seorang Rausan Fikr. Ya, jangan salah, ahli Syariati kan percaya bahwa nanti akan ada seorang Imam Mahdi. Kalau di Jawa pasti muncul seorang Ratu Adil. Di Sunni juga percaya akan nanti akhir zaman muncul Imam Mahdi. Jadi problem memang semakin lama akan semakin dalam, semakin rumit, semakin ruwet. Itulah saatnya Imam Mahdi muncul. Meskipun kamu jangan ngaku-ngaku Imam Mahdi.
Jadi kita tunggu kelahiran munculnya seorang Rausan Fikr. Kalau pakai bahasa Iqbal, kita tunggu munculnya insan kamil. Bahasanya Weber, kita tunggu munculnya seorang yang karismatik. Kalau bahasanya Nietzsche, kita tunggu Superman. Kalau nggak datang-datang, ya semoga paling nggak Batman lah. Analoginya Syariati, pertarungannya seorang Rausan Fikr adalah perjuangan Habil melawan Qabil. Habil ini lemah lembut, tertindas, orang kecil diperbudak oleh Qabil. Qabil ini penguasa dengan segala levelnya. Siapapun yang menghegemonimu berarti dia sedang menjalankan peran Qabil. Di level apapun kamu tertindas, berarti kamu ada di posisi Habil. Kalau di kos-kosan kamu menindas temanmu, ya temanmu jadi Habil, kamu jadi Qabil. Struktur sosial ini selalu ada peran-peran ini yang bermain. Dan seorang Rausan Fikr itu orang yang berjuang di posisi Habil untuk melawan penindasannya Qabil. Jadi perjuangannya rakyat itu perjuangannya Habil. Jangan sampai dia terbunuh lagi oleh Qabil. Karena cerita aslinya Habil tewas. Tapi sekarang Habil jangan manut saja, dijajah oleh Qabil. Itu maunya Syariati. Dan itulah peran yang dimainkan oleh Nabi. Para Nabi, katanya Ali Syariati, itu melanjutkan perjuangannya Habil. Coba dilihat, katanya Syariati, Nabi-Nabi Ibrahimiyah. Kalau Ali Syariati punya kategori Nabi Ibrahimiyah dengan Nabi non-Ibrahimiyah. Non-Ibrahimiyah itu ya Nabi-Nabi Zoroaster, Nabi-Nabi, kita biasanya menyebutnya agama bumi. Meskipun pembagian itu banyak yang mengkritik. Ya semua agama ya adanya di bumi. Kamu agama langit, agamanya orang langit ya kita tidak tahu ya. Semua agama bumi, agamanya orang bumi. Dan semuanya merasa kalau sumbernya, semua merasa sumbernya dari langit, dalam tanda petik. Tidak ada agama satupun yang bilang bahwa agamaku ini tak pikir dewi pakai akal. Kalau nggak percaya kamu cek. Maka Ali Syariati lebih suka menyebut Nabi-Nabi Ibrahimiyah dan non-Ibrahimiyah. Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Empat-empatnya ini melakukan peran seorang Rausan Fikr. Meskipun tidak tepat kalau disebut Rausan Fikr, karena Rausan Fikr ini yang melanjutkan perjuangannya para nabi sebenarnya. Jadi Ibrahim melawan Namrud, Musa melawan Fir'aun, Isa melawan kekaisaran zaman itu, Muhammad melawan Quraisy. Ini kan transformasi sosial, pembebasan sosial. Dan jangan salah, mereka melanjutkan perjuangannya Habil. Mereka muncul dari kelompoknya Habil. Makanya mereka disebut ummi, dari kelompok awam. Bukan anak raja diraja, bukan anaknya konglomerat zaman itu, ndak. Lahir dari kelompok ummi dan nanti memperjuangkan grup ummi biar nggak ditindas oleh Qabil. Itu yang dilakukan oleh para nabi dan nanti dilanjutkan oleh para Rausan Fikr. Dan siapa sih musuhnya Habil itu? Qabil. Manifestasinya Qabil itu siapa? Kalau Ali Syariati menyebut ada Fir'aun, ada Haman, ada Korun, ada Bal'am. Fir'aun itu kita sudah kenal, apal ceritanya. Kalau Haman ini Perdana Menterinya, teknokrat, karena Haman ini yang mensukseskan proyek anti Tuhannya Fir'aun. Nanti ada cerita satu ketika Haman ini disuruh bikin menara. Dia usul kita bikin aja menara yang tinggi sekali. Dan nanti dari atas menara itu kita manah ke atas. Kita panah Tuhannya Musa. Dan benar itu dibikin. Jadi nanti bikin menara tinggi, terus pasukannya suruh naik ke atas, terus bareng-bareng manah ke atas. Nanti ada beberapa panah yang dilumuri darah, terus ditunjukkan kepada pengikutnya Musa. Nih lihat, Tuhannya sudah kena panah nih. Itu ceritanya Haman. Kalau Korun kita kenal. Kalau Bal'am ini ulama. Setelah Fir'aun Ramses kesekian itu meninggal, kan dilanjutkan Fir'aun selanjutnya. Nah nanti Musa dan pengikutnya ini datang ke satu
daerah, ke satu wilayah yang di situ ada Bal'am. Nah, orang-orang yang didatangi Musa dan pengikutnya ini khawatir jangan-jangan Musa ini dan pengikutnya setelah dia berhasil menewaskan Fir'aun mau jajah kita. Terus mereka minta tolong ke Bal'am. Ya Syekh Bal'am, mbok kita ditolong, jangan sampai Musa itu jajah kita. Aslinya Bal'am ini ulama yang baik, tapi terus dipaksa oleh penguasa, mbok tolonglah kita, doakanlah agar Musa itu celaka semua sama pengikutnya. Awalnya Bal'am tidak mau, tapi karena dipaksa lama-lama ya sudahlah. Dan terpaksa dia berdoa. Dan doanya manjur wong wali zaman itu, ulama. Jadi ada cerita nanti Musa sama pasukannya ini berbulan-bulan tersesat, tidak bisa ketemu jalan, gara-gara doanya Bal'am. Jadi ini gambaran ulama yang takluk oleh penguasa. Sudah nggak mikir mana benar mana salah. Yang dipikir keselamatan dan kepentingannya sendiri. Yang diperangi oleh para nabi dan nanti Rausan Fikr. Yang pertama jelas, pemimpin yang zalim. Yang kedua, ilmuwan, teknokrat, birokrat yang mengabdi pada pemimpin yang zalim. Yang ketiga korun, hartawan yang menghisap, mengeruk kekayaan sebesar-besarnya, itu korun. Kalau sistem namanya kapitalis. Karena Ali Syariati ini agak pro-mak, maka bagi dia kapitalisme juga tercela. Dan yang terakhir ulama yang hanya mementingkan kesejahteraan dan kepentingannya sendiri, namanya Bal'am. Itu lawan-lawannya Rausan Fikr. Dasarnya Rausan Fikr ini tauhid. Jadi katanya Syariati, bagi dia, maksudnya bagi Tuhan, tauhid itu berarti keesaan, oneness. Tapi bagi kita manusia, tauhid adalah kesatuan, unity. Jadi orang yang bertauhid itu egaliter, bersatu di level yang sama. Tidak boleh ada yang menindas, tidak boleh ada yang ditindas. Karena dalam penindasan itu berarti ada yang mempertuhankan diri. Jadi tauhid berarti kesatuan, unity. Meskipun dari sisi Allah ya tauhid memang keesaan. Kepadanya tauhid berarti penghambaan. Kepada kita tauhid bermakna pembebasan. Jadi bagi Allah tauhid itu kita menghamba padanya. Tapi bagi kita, kalau kita bertauhid, itu berarti pembebasan. Kenapa? Karena sebelum kita bebas dari segala hal di dunia ini, kita tidak akan bisa menghamba secara 100% pada Allah. Begitu kita bertauhid, berarti tidak boleh ada ketergantungan, nggak boleh ada keterikatan pada apapun selain pada Allah. Tauhid yang sejati dibuktikan dengan kebebasan yang sejati juga. Untuk dia, tauhid adalah pemujaan tanpa syarat. Untuk kita, tauhid adalah persamaan tanpa kelas. Dalam hidup ini, hanya ada dua kelas. Kelas kholik sama kelas makhluk. Kita semua ada di kelas yang sama, yaitu kelas makhluk. Jadi wajahnya tauhid adalah wajah masyarakat tanpa kelas. Di mana masih ada sekat-sekat kelas, apalagi yang sifatnya hierarkis, saling menghegemoni, saling mendominasi, saling zalim mendolimi, berarti di situ tauhid belum terrealisasi secara utuh. Disitulah nanti seorang Rausan Fikr harus bertugas.